Selamat malam, sahabat Bigok. Selalu bersyukur dan berniat baik walaupun sedikit. Malam ini kita akan membahas tentang rekayasa supply chain management. Kompetisi antar perusahaan akhir-akhir ini tidak hanya sangat ketat sekali, tapi juga terjadi antar banyak perusahaan dari banyak negara. Apalagi sebagai akibat dari globalisasi dan pemaksaan ekonomi pasar bebas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti WTO, AFTA, APEC, dan lain sebagainya, di mana hal-hal yang menghalangi kompetisi pasar bebas harus dihapuskan, seperti biaya masuk, proteksi, subsidi pemerintah, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang terselubung. Untuk itu, perusahaan menempuh langkah-langkah seperti continuous improvement process, bahkan banyak menempuh juga bisnis proses reengineering. Pendek kata, perusahaan harus berlomba-lomba mencari akal dan cara agar tetap dapat hidup dan berkembang dan tetap mempertahankan pangsa pasar mereka, apalagi di situasi pandemi saat ini. Perusahaan berlomba-lomba memenuhi kehendak para konsumen, karena memang the name of the game haruslah customer oriented, harga, mutu, layanan, kecepatan, kemudahan, dan lain sebagainya. Dari segi harga misalkan, semua berlomba-lomba untuk mencari cara terus-menerus untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Satu-satunya cara ialah mencari cara-cara memproduksi barang yang lebih efisien. Banyak perusahaan yang dalam menjalankan PPR telah melakukan downsizing. Maka mungkin sudah tidak mungkin mengurangi lagi resource-nya. Untuk mengatasi hal ini, dapat ditempuh strategi supply chain management atau supply chain optimization, yaitu memecahkan perbatasan-perbatasan antar perusahaan yang secara tradisional memisah-misahkan pelaku pengadaan barang dan jasa dan memecah-mecah pula daya kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dengan cara mengadakan analisa dari keseluruhan proses dari inisiasi supply sampai kepada ultimate consumption. Keuntungan-keuntungan dari supply chain. Contohnya ya, keuntungan dari supply chain adalah mengurangi inventory barang dengan berbagai cara. Inventory merupakan bagian paling besar dari aset perusahaan. Kisarannya 30-40% lah. Sedangkan biaya penyimpanan barang, inventory carrying cost, berkisar antara 20-40% dari nilai barang yang disimpan. Oleh karena itu, usaha dan cara harus dikembangkan untuk sedikit mungkin menimbun barang ini dalam gudang agar biaya dapat ditekan menjadi sesedikit mungkin. Selanjutnya, menjamin kelancaran penyediaan barang. Kelancaran barang yang perlu dijamin adalah mulai dari asal barang, dari pabrikan, pembuat, supplier, perusahaan sendiri, wholesaler, retailer, sampai kepada final customer. Jadi rangkaian perjalanan dari bahan baku sampai menjadi barang jadi dan diterima oleh pemakai atau pelanggan merupakan suatu mata rantai yang panjang yang perlu dikelola dengan baik. Selanjutnya adalah menjamin mutu. Mutu barang jadi, finish good, ditentukan tidak hanya oleh proses produksi barang tersebut, tetapi juga oleh mutu bahan mentahnya dan mutu keamanan dalam pengirimannya. Jaminan mutu ini juga merupakan serangkaian mata rantai panjang yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, maka tercipta dan berkembanglah suatu sistem atau konsep yang disebut konsep supply chain concept, supply chain management. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mungkin dapat digunakan istilah rantai pengadaan atau rantai penyediaan. Supply chain, rantai pengadaan, suatu sistem melalui mana suatu organisasi itu menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Rantai ini juga merupakan jaringan dan jejaring dari berbagai organisasi yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan dan penyaluran barang tersebut. Kata penyaluran mungkin kurang tepat, karena dalam istilah supply chain termasuk juga proses perubahan barang tersebut. Jadi misalkan dari barang mentah menjadi barang jadi.
Konsep lama, melihat logistik lebih sebagai persoalan internal masing-masing perusahaan. Pemecahannya titik beratkan pada pemecahan secara internal di perusahaan masing-masing. Dalam konsep baru ini, masalah logistik dilihat sebagai masalah yang lebih luas yang hanya terbentang sangat panjang sejak dari bahan baku sampai barang jadi yang dipakai konsumen akhirnya merupakan mata rantai penyediaan barang. Maka dapat dikatakan bahwa supply chain atau logistik network dalam hubungan ini ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan yang mampu kepentingan yang sama tersebut. Contoh, supplier, manufacturing, distribution, retail outlet, customer. Kita mulai dari supplier. Jaringan bermula dari sini, di mana merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang-barang akan bermula. Bahan pertama ini dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, sub-assembly, spare part, dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan supplier atau vendor. Dalam arti yang lebih murni di sini termasuk juga supplier, dan sub-supplier. Supplier ini dapat berjumlah banyak atau sedikit, tetapi supplier biasanya berjumlah banyak. Inilah mata rantai yang pertama. Mata rantai yang kedua, dari supplier ke manufacturing. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai kedua, yaitu manufacturing atau fabrikator yang melakukan atau pekerjaan pembuat, memfabrikasi, mengassembling, merakit, mengkonversi, ataupun menyelesaikan barang, finishing. Untuk keperluan tulisan ini, sebut saja untuk berbagai macam tadi sebagai manufacturing. Hubungan mata rantai pertama ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Misalnya, inventory, bahan baku maupun bahan setengah jadi, maupun bahan jadi yang berada di pihak supplier, maupun di manufacturing, maupun di tempat transisi, merupakan target untuk penghematan ini. Tidak jarang bahwa antara 40–60%, bahkan lebih, penghematan dapat dilakukan dari inventory carrying cost di mata rantai ini dengan menggunakan konsep supplier partnering. Misalkan penghematan ini dapat diperoleh. Ketiga, supplier, tadi dari supplier ke manufacturing ke distribution. Barang yang sudah jadi, yang sudah dihasilkan oleh manufacturing, sudah mulai harus disalurkan ke pelanggan. Walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melakukan distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Barang dari pabrik mulai gudangnya disalurkan gudang ke distributor atau wholesaler atau pedagang besar dalam jumlah besar, dan pada waktunya nanti pedagang besar menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil seperti retailer atau pengecer. Selanjutnya kita kembali ke retail outlet. Setelah dari distribution, maka kita ke retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Sekali lagi, di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam jumlah inventory dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola-pola pengiriman, baik dari gudang manufacturing maupun kepada toko pengecer. Walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang hasil produksinya kepada pelanggan, namun secara relatif jumlahnya tidak banyak dan kebanyakan menggunakan pola seperti yang tadi. Oke. Selanjutnya dari retail outlet ke customer. Di rak-raknya para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada pelanggan atau pembeli atau pengguna barang tersebut. Dengan pengertian outlet ini termasuk toko, warung, departemen store, supermarket, toko, koperasi, mall, club store, dan sebagainya. Pokoknya di mana pembeli akhir melakukan pembelian. Walaupun secara fisik dapat dikatakan bahwa di sini merupakan mata rantai yang terakhir. Sebetulnya masih ada lagi, yaitu mata rantai dari pembeli yang mendatangkan retail outlet tadi.
kepada real customer atau real user, karena pembeli belum tentu menggunakan sesungguhnya. Mata rantai supply betul-betul baru berhenti sampai barang yang bersangkutan tiba di pemakai langsung dari barang atau jasa yang dimaksud. Salah satu faktor kunci, key factor, untuk mengoptimalkan supply chain dengan menciptakan alur informasi yang bergerak secara mudah, akurat di antara jaringan atau mata rantai tersebut, dan pergerakan barang yang efektif dan efisien yang menghasilkan kepuasan maksimal para pelanggan. Selama 2 dasawarsa terakhir, ya, konsep yang banyak digunakan dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan barang tersebut, ya, untuk mengurangi jumlah supplier, ya. Konsep ini dikembangkan sejak akhir tahun 90-an yang bertujuan mengurangi ketidakseragaman biaya-biaya negosiasi dan pelacakan, tracking, ya. Konsep ini adalah permulaan perubahan kecenderungan dari konsep multiply supplier ke single supplier. Dengan demikian, maka cara amal yang dahulu dianggap ampuh, seperti mencari sourcing dengan cara tender terbuka, maka tidak populer lagi. Karena tender terbuka tidak menjamin terbatasnya jumlah supplier. Paling-paling yang masih cocok dengan perkembangan ini adalah tender di antara supplier yang terbatas jumlahnya. Konsep ini berkembang menuju tahap selanjutnya, yaitu tahap yang kedua, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya ini. Oke. Selanjutnya adalah mengembangkan supplier partnership atau strategic alliance. Konsep ini dikembangkan sejak pertengahan tahun 90-an. Diharapkan masih akan populer pada zaman permulaan abad ke-21 ini. Konsep ini menganggap bahwa hanya dengan supplier partnership, key supplier untuk barang tertentu merupakan strategi sources yang dapat diandalkan dan dapat menjamin lancarnya pergerakan barang dalam supply chain. Konsep ini selalu dibarengi dengan konsep perbaikan terus-menerus dalam biaya dan mutu barang, continuous improvement in cost and quality. Untuk mengelola aliran barang dan jasa dalam supply chain, pertama-tama yang harus diketahui adalah gambaran sesungguhnya dan lengkap mengenai seluruh mata rantai yang ada, mulai dari pertama sampai kepada yang terakhir. Misal, supply chain dari pabrikan kertas. Awal supply chain dari pabrikan kertas adalah hutan dari kayu yang menghasilkan bahan kertas atau gudang dari bahan yang didaur ulang, recycle product, yang mengawali proses pembuatan kertas tersebut. Tetapi tidak hanya itu, bahan baku kertas perlu dilengkapi dengan bahan penolong juga, agar bahan baku dapat diproses menjadi kertas. Bahan penolong ini sangat banyak sekali, misalnya air yang melimpah, bahan kimia yang sangat banyak jenisnya, plastik dan alat pengikat untuk packing dan sebagainya. Di samping itu, pabrik kertas banyak menggunakan berbagai jenis peralatan yang digunakan dan puluhan ribu jenis material dan suku cadang yang digunakan. Awal supply chain-nya adalah pabrikan baja dan pabrikan pembuat peralatan, material, dan suku cadang tersebut. Pokoknya ada puluhan, mungkin ratusan supplier dan sub-supplier yang tersangkut. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa jenis inventory. Inventory bahan baku, inventory barang jadi, inventory barang setengah jadi, semuanya di-manage. Terus yang lainnya adalah material spare part, ya, atau material of maintenance, repair and operation atau MRO, ya. Terus barang komoditi, ya. Terus barang proyek. Nah, tipikal supply chain dewasa ini sudah mengalami perubahan besar karena perubahan atau perkembangan pasar. Dahulu, produk mempunyai branding atau nama yang kuat seakan akan mendikte pasar dan pelanggan akan tergantung dan cenderung mencari produk tersebut. Pabrik dengan demikian juga cenderung memaksa langsung produk tersebut dan mulai
dari retail outletnya sendiri, sedangkan hanya sebagian saja dari produksi dialokasikan atau disalurkan melalui retail outlet tertentu yang dipilih. Oke, kita lanjutkan. Sekarang keadaan sudah lain. Pelanggan makin mempunyai pilihan yang banyak dan berada pada posisi untuk menentukan diri brand pilihannya. Dan retail outlet makin lebih mempunyai keleluasaan dan berkuasa untuk menjual dan memajang produk yang dipilihnya sendiri berdasarkan kehendak dan selera pelanggan. Perubahan tersebut mempengaruhi dua pengaruh, bukannya dua sebenarnya banyak sih. Bagaimana cara mengoptimalkan supply chain sedemikian rupa sehingga mencapai manfaat yang optimal. Dalam hubungan dengan ini perlu dibicarakan mengenai beberapa hal, antara lain adalah tuntutan pelanggan yang terus berkembang, kekuatan retail yang makin besar, dilema dalam pencapaian optimalisasi, kendala dalam membangun kepercayaan, kemitraan sebagai suatu solusi, teknologi informasi sebagai katalisator. Oke, itu ya. Dari tuntutan pelanggan yang terus berkembang, terjadi perubahan dan perkembangan yang sifatnya intensitas dan ketergantungan dari tuntunan para pelanggan. Dengan makin terbukanya pasar bebas yang mendunia, maka terjadi begitu banyak dan begitu ketat persaingan antar perusahaan dan antar produk. Bagi para konsumen ini merupakan keuntungan besar karena mereka mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Pilihan sumber pembelian lebih banyak, mutu barang yang lebih baik, pilihan brand yang lebih banyak, penyediaan yang lebih cepat, layanan lain yang lebih baik. Oleh karena itu, supply chain yang tadinya hanya atau lebih fokus pada sisi hulu, yaitu hubungan antara supplier dan sub-supplier manufacturing bergeser ke arah hilir, yaitu manufacturing, wholesaler, retailer, consumer. Inilah manifestasi dari consumer focus, consumer oriented dalam supply chain management. Sikap-sikap para pelanggan sebagai berikut yang tidak boleh diabaikan dan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Satu adalah menghindari penjual yang telah pernah mengecewakannya. Ingin mengalami proses pembelian barang dan jasa yang menyenangkan. Menyenangi pendekatan penjualan yang kreatif, ramah, murah. Menuntut more for less. Mencari toko yang serba ada, karena makin terbatas waktu berbelanja. Menghendaki barang yang aman dari segala hal. Pokoknya yang mendaki harga, mutu, servis yang lebih baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengendalian utama supply chain adalah fokus pada para customer. Selanjutnya, kekuasaan retail yang makin besar. Para retailer ini juga menanggapi kehendak dan tuntutan para konsumer yang makin meningkat dengan mengadakan perubahan-perubahan besar dalam penataan, dekorasi, teknik pelayanan, dan personil tokonya. Meskipun keputusan terakhir untuk membeli barang adalah pada para konsumer, tapi sampai batas tertentu, para retailer dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ini dengan cara-cara sebagai berikut. Satu ya, membuat display yang menarik untuk produk tertentu, memberikan diskon yang menarik untuk produk tertentu, memberikan bonus tertentu seperti hadiah dan sebagainya, menawarkan secara lebih aktif dan sebagainya. Oke. Umumnya, keuntungan yang diperoleh dari retailer relatif tidak banyak. Makin banyak retailer, makin sedikit proses keuntungan yang diperoleh. Karena makin banyak berarti makin ketat persaingan dan sebaliknya. Oke. Oleh karena itu, wholesaler umumnya memiliki keuntungan yang jauh lebih besar karena jumlah wholesaler umumnya tidak lebih sedikit. Disinilah berlaku hukum supply and demand. Oleh karena itu, para retailer umumnya lebih mengandalkan pada jumlah penjualan, omset ya. Retailer besar terkenal seperti
Kmart, Walmart, Home Depot, dan sebagainya memperoleh keuntungan besar-besaran karena omsetnya sangat besar. Pengurangan biaya di retailer umumnya hanya sedikit sekali dapat dilakukan, namun di pihak wholesaler lebih banyak yang dapat dilakukan penghematan. Apakah ada dilemanya? Ada dilema di dalam pencapaian optimalisasi. Langkah pertama yang sangat penting dalam melakukan supply chain yang baik adalah memperbaiki komunikasi harian antara semua pelaku supply, mulai dari hilir sampai hulu. Retailer, distributor, manufacturing, dan supplier. Komunikasi yang baik dapat mencegah keterlambatan pengadaan barang maupun penumpukan barang di gudang yang berlebihan. Dalam praktek, sayangnya seringkali kita jumpai semacam keengganan melakukan komunikasi ini, karena beberapa pihak masih ada yang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang bersifat rahasia atau sebagai sesuatu yang layanan ekstra. Karena dianggap memberikan layanan ekstra, ada yang minta bayaran, baik secara resmi maupun tidak resmi. Oke. Kendala ini tidak saja dijumpai dalam hubungan atau komunikasi antar perusahaan, tapi juga ditemukan dalam satu perusahaan. Misalnya, antara bagian logistik, bagian teknik. Oleh karena itu, di dalam hal ini perlu kepada semua pihak yang diyakinkan dahulu perlunya membangun informasi yang terbuka, cepat, dan akurat mengenai hal-hal yang menyangkut penyediaan barang agar semua pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan yang optimal. Oke ya. Kendalanya apa? Kendala dalam membangun kepercayaan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan supply chain management adalah membangun kepercayaan antar semua pelaku suplai barang dan jasa yang bersangkutan. Namun dalam praktek banyak kendala, bahkan banyak yang tidak percaya bahwa hal tersebut sungguh-sungguh dapat dicapai. Beberapa hal yang melatar belakangi kendala tersebut antara lain adalah bahwa masih banyak anggapan supplier atau pihak lain adalah lawan atau bahkan musuh dalam berbisnis atau bermitra atau bukan mitra. Ya. Masih banyaknya anggapan bahwa antara supplier atau pihak lain atau perusahaan sendiri pada hakikatnya mempunyai tujuan yang berlainan, bahkan saling bertentangan. Sedangkan sebetulnya tujuan akhir adalah sama, yaitu sama-sama perlu survive dan growth. Dalam negosiasi, masih banyak yang mengharapkan hasil win-lose dan kurang mengenal konsep win-win negotiation. Banyak yang masih melihat hubungan jangka pendek, kurang melihat hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, konsep baru seperti win-win negotiation, supplier partnering, dan sebagainya perlu dikembangkan di antara para peserta kegiatan supply di dalam perusahaan sendiri untuk menciptakan kepercayaan yang sungguh diperlukan dalam mengoptimalkan supply chain management ini. Partnering itu sebagai sebuah solusi. Optimalisasi supply chain management yang dipaparkan tadi atau kedepannya memerlukan aliran informasi yang lancar, transparan, dan akurat. Dan memerlukan kepercayaan antar peserta pengadaan barang dan jasa. Hal ini hanya mungkin dilakukan melalui proses yang panjang dan antara pihak yang makin saling mengenal. Dengan demikian, satu-satunya cara adalah bahwa antara mereka yang terkait ada semacam partnering. Optimalisasi ini tidak mungkin dicapai oleh supplier yang terus-menerus berbeda atau berganti-ganti. Karena hal-hal yang diinginkan tersebut tidak mungkin akan terwujud secara optimal. Oleh karena itu, bahwa partnering adalah salah satu solusi yang terbaik dalam melakukan optimalisasi supply chain management ini. Perlu disampaikan, beberapa prinsip partnering yang perlu dipegang teguh dan dikembangkan terus-menerus. 1. Meyakini tujuan yang sama, common goal. Saling menguntungkan, mutual benefit. Saling percaya, mutual trust. Bersikap terbuka, transparan, menjalin hubungan jangka panjang long-term relationship. Dan terus-menerus melakukan perbaikan dalam biaya dan mutu barang jasa. Continuous improvement in cost and quality. Nah, katalisatornya apa? Katalisatornya adalah teknologi informasi.
Kalau partnering dapat disebut sebagai bumbu yang penting untuk supply chain, maka teknologi merupakan katalisator. Supply chain yaitu mempercepat proses dan mempermudah supply chain demand yang efektif dan efisien. Keberhasilan supply chain management tidak mungkin dapat dicapai tanpa menggunakan jasa teknologi yang dalam kasus ini harus bercirikan. 1. Hardware dan software harus bersifat mampu digunakan antara organisasi atau perusahaan. Clear information, real-time POS, point of sale information, customer and network friendly, highly efektivitas dan efisiensi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi harus diusahakan sepenting mengusahakan pengadaan inventory atau mempercepat delivery time pembelian barang. Secara historis, supply chain dahulu lebih ditentukan oleh para manufacturing. Mereka lah yang menentukan apa dan berapa yang akan disalurkan melalui supply chain yang ada dan mereka dapat menentukan para retailer untuk menyediakan tempat khusus di toko mereka untuk kepentingan dan menentukan barang-barang manufacturing ini. Manufacturing selalu melakukan push terhadap barang-barangnya kepada konsumen melalui retailer. Inilah yang dinamakan push system. Setelah jenis barang yang ditawarkan makin banyak dan beragam dan makin banyak manufacturing yang mampu menghasilkan sehingga makin tinggi persaingan di pasar, maka yang menentukan supply chain juga berubah. Penentu utama menjadi para customer melalui para retailer. Customer bebas memilih pilihan mereka dari berbagai pilihan barang atau jasa yang tersedia di pasar. Para retailer menyediakan pilihan customer tersebut di toko-toko mereka. Para manufacturing harus buat barang-barang yang dipilih dan dikehendaki secara yang disukai oleh para customer. Jadi para manufacturing seakan-akan melakukan pull atas kebutuhan dari para customer dan tidak melakukan push lagi. Jadi push system telah berubah menjadi pull system. Perubahan dari push system ke pull system memerlukan pola perubahan dalam beberapa kebijakan dalam supply chain. Cara-cara lama yang tidak dapat digunakan lagi. Namun, ternyata masih banyak menggunakan cara-cara lama yang merupakan kesalahan yang kritis. Dalam pull system, sistem yang dikembangkan haruslah antara lain diusahakan 1. Jauh lebih fleksibel. Manufacturing perlu lebih berkonsentrasi pada percepatan waktu. Chase over atau secepat mungkin untuk produk baru. Jadi konsentrasinya tidak hanya pada mempercepat delivery time saja. Permintaan para retailer akan cenderung lebih kecil-kecil untuk beberapa jenis barang yang banyak daripada sebelumnya. Untuk jenis barang yang terbatas. Tantangan lama yang masih tetap harus diatasi adalah membatasi penumpukan inventory di semua tempat atau distribution chain. Selanjutnya, tidak hanya terbatas pada manufacturing. Fleksibilitas tidak hanya dituntut di tempat manufacturing saja, tetapi juga jauh ke hulu ke tempat supplier dan sub-supplier. Mereka harus siap untuk mengantisipasi perubahan cepat dari selera para customer tersebut. Daya responsif yang fleksibel dari mereka diperlukan tanpa harus menambah inventory. Ini semua secara mutlak memerlukan flow information dari hilir ke hulu yang lengkap secara real time dan akurat. Cara perhitungan stok replenishment yang berbeda. Data yang paling penting yang digunakan adalah point of sale, khususnya mengenai penjualan yang sudah dilakukan. Data ini setelah digabungkan dengan perhitungan forecasting dan data penjualan atau pesanan khusus ya, untuk yang lain menjadi data untuk stok atau order replenishment. Oleh karena itu, data dari POS, yaitu dari retailer, perlu betul-betul dicatat secara real time. Cara menghitung stok replenishment atau order for replenishment adalah bagian dengan menggunakan data historical atau data forecasting. Secara historis, data historis mula-mula sangat populer digunakan. Kemudian orang cenderung lebih menggunakan data forecasting yang dihitung dengan perhitungan matematis yang canggih. Belakangan ini,
Seperti yang disebutkan itu, data history dan disempurnakan dengan kombinasi atas perhitungan forecasting dan perhitungan marketing. Data POS atau point of sale pada akhirnya adalah data historical dan data real. Oke ya, seperti itu. Tapi saat ini era e-commerce telah mengubah cara berbisnis, dan demikian juga penggunaan internet dapat sangat membantu dalam supply chain management. Dalam bidang logistik, kalau dulu aliran barang lebih difokuskan pada aliran barang secara linear dalam satu perusahaan atau organisasi, maka dalam supply chain management seolah-olah ada mata di atas yang mengatur dan mengawasi jaringan aliran barang yang tidak lagi harus lurus atau linear. Oke. Pabrikan atau manufacturing ini dengan mudah dapat berhubungan dengan banyak pihak tanpa harus bepergian sama sekali. Demikian pula pengaturan aliran barang dapat dilakukan dari satu tempat ke tempat tertentu dengan menggunakan internet, yaitu tanpa harus mengembangkan sistem jaringan komputer sendiri. Sebuah supermarket misalnya, dapat mengetahui banyak stok barang di setiap pemasoknya atau di setiap toko atau gudangnya. Demikian pula untuk memuaskan customer, barang dapat dicari melalui internet, search engine ke berbagai pemasok supplier. Supply chain management, SCM, seperti di atas, sudah mencakup antara SCM. Jadi, tidak hanya satu rangkaian mata rantai, tapi sudah gabungan dari beberapa rantai mata yang ada. Selamat malam, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan dukung agar mendapatkan konten-konten video yang lebih baik lagi dari segala sisi. Terima kasih.